warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti Abilah Nurhayati dengan NIM 2404010452 kelas 4B. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar di kelas 5 SD dengan materi sejarah perjuangan para pahlawan untuk memenuhi mata kuliah di pendidikan IPS di SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita mulai, kita screening terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu, baru kalian yang mengikuti ya. Ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, usia belajar. Baik. Oke, sekarang kalian ya, yang 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, usia belajar. Yeay. Oke, sekarang ibu akan mengajak kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sejarah perjuangan para pahlawan. Oke, di sini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian pahlawan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mendiskusikan tokoh pahlawan di daerahnya dengan tepat. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menerapkan nilai pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengumpulkan hasil diskusi tentang perjuangan pahlawan daerah dengan bahasa yang sederhana. Selanjutnya yaitu kita ke materi. Kalian tahu nggak siapa yang ada di layar ini? Tokoh. Oke, tokoh. Nah, anak-anak para pahlawan dulu itu berjuang tanpa mengenal rasa takut. Jadi kalian sebagai penerus bangsa harus meneladani semangat para pahlawan kita dengan rajin belajar dan bersungguh-sungguh. Nah, apa yang kalian ketahui tentang pahlawan? Ada yang tahu? Tahu? Ya apa? Pahlawan itu adalah orang yang berjasa bagi bangsa dan negara. Oke, pahlawan adalah orang yang berjasa besar bagi bangsa dan negara, serta rela berkorban demi kepentingan bersama. Oke, di sini kita akan membahas tentang satu pahlawan kita, yaitu yang bernama Bung Tomo. Nama aslinya yaitu Sutomo. Dia lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Bung Tomo adalah tokoh perjuangan pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Nah, Bung Tomo dulu masa mudanya itu adalah seorang pribadi yang berani, disiplin dan suka memimpin. Beliau ini sempat berhenti sekolah karena kondisi ekonominya. Nah, dia
beliau ini tidak menyerah. Anak-anak, beliau ini belajar sendiri dan dia itu ikut serta dalam organisasi kepanduan dan juga di dalam dunia jurnalistik. Peran terbesar Bung Tomo yaitu pada pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Nah, saat itu rakyat Surabaya itu menghadapi tekanan yang besar. Pada pasukan Inggris dan Belanda. Bung Tomo ini tidak diam untuk anak-anak. Bung Tomo ini menyuarakan lewat siaran radio. Dia berpidato dengan sangat semangat untuk membangkitkan rakyat Surabaya. Nah, biasanya itu kita peringati pada tanggal 10 November, yaitu ada yang tahu hari apa? Hari Pahlawan. Bung Tomo ini meninggal pada tanggal 7 Oktober 1980 pada saat beliau ini pergi melaksanakan haji di Arab Saudi. Beliau ini dimakamkan dan jenazahnya itu dimakamkan di Surabaya sesuai dengan wasiat beliau. Nah, pada tahun 2008 Bung Tomo ini Bung Tomo ini mendapat gelar yaitu Pahlawan Nasional dari pemerintah Indonesia. Selanjutnya yaitu kita meneladani nilai Bung Tomo. Sikap yang dapat kita teladani dari Bung Tomo yaitu yang pertama, berani membela bangsa, yang kedua, pantang menyerah, dan yang ketiga, memiliki semangat nasionalisme, dan yang keempat, rela berkorban untuk negara, dan yang kelima, tegas dan bertanggung jawab. Yang ketujuh yaitu cinta tanah air. Oke, sekarang nilai-nilai yang dimiliki seorang pahlawan. Kalau kalian ingin jadi seorang pahlawan, kalian harus memiliki nilai-nilai ini. Yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, pantang mundur. Dan yang keempat, cinta tanah air. Dan yang terakhir, ikhlas tanpa pamrih. Oke, selanjutnya yaitu penerapan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sikap cinta tanah air atau patriotisme. Maksudnya sikap rela berkorban demi kejayaan dan kemakmuran tanah air. Yang kedua, sikap nasionalisme atau rasa kebangsaan. Maksudnya sikap yang menunjukkan rasa cinta, bangga dan setia terhadap bangsa dan negara. Yang selanjutnya yaitu sikap pegang rasa, saling menghargai, saling menghormati. Maksudnya sikap menghargai perbedaan dan hidup rukun dengan orang lain. Yang keempat ada sikap bertanggung jawab. Maksudnya sikap melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Dan yang terakhir ada sikap pantang menyerah dan tahan penderitaan. Maksudnya sikap tidak putus asa dan terus berusaha menghadapi kesulitan. Baiknya, materi kita sudah selesai. Sekarang kita akan ke mengerjakan LKPD ya. Nah, ibu akan membagi ke dalam dua kelompok. Ini kelompok A dan ini kelompok B. Ini silahkan dikerjakan. Saya diberi waktu 5 menit.
sudah selesai. Sekarang setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke, satu-satu. Siapa yang mau dulu? Oke, sekarang kita mempresentasikan. Oke, kelompok yang selanjutnya. Oke, sekarang yaitu kita mengerjakan tes belajar kalian ya melewati ini. Pertanyaannya jelas ya. Oke anak-anak, sekarang ibu akan memberi kalian penghargaan kelompok yang aktif, yaitu ada kelompok A dan kelompok B. Beri tepuk tangan. Oke, ibu sekarang akan memberikan kalian tugas rumah, yaitu yang mencari satu contoh pahlawan yang ada di lingkungan rumah kalian. Bisa dari tetangga, orang tua, atau siapa saja. Apakah ada yang mempertanyakan dari tugasnya? Oke. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian tidak hanya mengetahui kisah para pahlawan, tetapi juga benar-benar menerapkan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum pulang, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Oke, baik. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Mohon maaf kalau ibu banyak salah dalam mengajarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.